Halo everyone, balik lagi bersama kita di podcast TKV. Bersama saya Zuri Tegar Saputra. Di podcast kali ini kita akan ngobrol santai soal pengalaman hidup, perjuangan, serta realita yang kadang nggak kelihatan di balik seragam yang kita pakai sehari-hari. Nah, pada episode kali ini kita bakal bahas topik yang sering banget jadi kegalauan anak SMK nih. Kayak, emang bisa ya anak SMK lanjut kuliah? Kalau kuliah tuh lewat jalur apa ya? Dan gimana ceritanya kalau kuliah sambil kerja? Biar gak penasaran dan cuma jadi mitos, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Perkenalkan langsung saja Mas Faisal. Halo semuanya. Thank you teman udah dipanggil. Iya. Jujur tadi masih sibuk, maaf ya, makanya mundur ini jamnya. Oke, aku mau perkenalan diri dulu ya. Aku Faisal Ridho Nugroho. Aku salah satu mahasiswa Universitas Diponegoro dan dulu alumni multimedia ya, bukan di kafe. Dulu masih zamannya multimedia. Angkatan pokoknya lulusnya tahun 2022. Iya. Kayaknya itu angkatan tren multimedia ya? Oh enggak, masih ada. Masih ada? Setahun 4 tahun. Kayaknya masih ada 2 tahun lagi. Kayaknya ya. Iya, Mas. Alhamdulillah kabarnya juga baik ya, Mas? Alhamdulillah baik, sedikit pusing. Ya. Karena ya banyak inilah kegiatan pemainnya. Iya. Nah, saya mau flashback sedikit nih, Mas. Dulu kenapa sih milih SMK daripada SMA gitu, Mas? Atau sebenarnya emang lagi tersesat tapi akhirnya nyaman gitu? Ini ya emang SMK dulu tuh pengennya ibu ya. Aku dulu pengennya tuh malah SMA. Iya. Karena kan aku mau ngejar salah satu sekolah kedinasan di Semarang kan. Tapi karena udah masuk SMP ya udah nggak bisa ke sana ya. Iya. Jadi ya paling harapannya nggak bisa SMP ya kerja gitu. Gitu sih. Nah, biasanya kan Mas untuk anak SMK ini kan circle-nya kental banget nih, kayak ngapain sih buat kuliah, buang-buang waktu sama buang-buang duit, ujung-ujungnya jadi kerja. Apa yang ngebuat Mas Faisal nih kayak pengen banget nih, aku harus kuliah nih? Jujur ya, saya tuh nggak ada kepikiran sama sekali ya buat kuliah ya. Dulu tuh pengennya ya kerja, ya udah kerja gitu sampai uang banyak, sampai nikah, terus kalau mau kuliah ya sesuaiin. Tapi kok ternyata jalurnya malah dibekokin sama yang maha kuasa gini ya. Jadi ya mau nggak mau harus diterima sama dijalani sih. Jadi awalnya tuh memang nggak mau kuliah dan nggak ada pikiran buat kuliah ya, Mas? Iya, nggak ada pikiran mau kuliah sama sekali. Nah, jadi kan itu kan Mas Faisal sebelumnya belum ada pikiran ya buat apa namanya kuliah. Nah, tapi Mas jujur nih, Mas Faisal tuh masuk kuliah tuh lewat jalur apa ya? Aku kebetulan masuk jalur kuliah lewat jalur SNBT yang tes. Bukan tes mandiri ya, tes SNBT. Iya. Oh, keren sih itu Mas, gokil. Enggak sih, biasa sih. Maaf nih Mas, sebelumnya kan ada jalur lagi kayak SNBP. Emang sebelumnya nggak keterima di SNBP atau bagaimana? Nggak eligible aku. Oh, malah nggak. Makanya sedih waktu nggak eligible tuh kayak sebodoh itu kan. Gitu. Nah, biasanya kan anak-anak SMK tuh kan lebih sering praktek dibanding teori. Nah, kira-kira tuh persiapan apa yang bisa membuat anak SMK nih bisa melebihin anak-anak SMA? Kan anak SMA itu kan persiapannya udah ada kisi-kisi buat eligible dan tes SNBT itu kan. Sedangkan anak SMK nggak pernah dan jarang gitu. Kira-kira Mas Faisal belajar mandiri, bimbel atau bagaimana? Ini sedikit fun fact ya, aku tuh nggak pengen masuk kuliah ya, tapi terus kok ada pengen dorongan masuk lewat jalur SNBT gitu. Nah terus yang aku pelajari adalah materi SBMPTN. Ya, itu adalah sebelum ganti ke SNBT ya. Jadi masih SBMPTN. Terus ya udah, aku nggak tahu ternyata tuh bakal diganti ke SNBT pada tahun 2023. Setelah Mas lolos. Jadi tuh aku lulus tahun 2022. Aku udah biar setahun 2023 coba SNBT. Aku belajarnya materi SBMPTN. Ternyata beda jauh semua.
gitu. Ya udah, jadi di ruangan tuh aku ya berpikir semampuku aja gitu. Wah, gila Nggak sih. mampu, nggak bisa mikir apa karena beneran materinya tuh beda banget gitu. Nah, kalau dari cerita Mas Faisal tadi kan ada itu ya, gebiar juga 1 tahun. Nah, kira-kira waktu gebiar itu ngelakuin apa aja Mas? Full persiapan buat SNBT itu kan atau bagaimana? Jujur aku kebiar itu kerja sama persiapan masuk PKN standar. Bukan masuk ini, bukan masuk undip malah. Malah fokusnya masuk stan tapi gagal gitu. Karena masuknya juga apa persaingannya ketat ya Mas? Iya, Jadi betul. cuma bisa Gitu. Makanya kayak kok bisa masuk undip ini yang nyasarin aku sendiri apa yang maha kuasanya. Gitu sih. Nah, apa namanya Mas? Kira-kira kan Mas Faisal berani ikut SNBT itu Mas? Waktu waktu tes itu kan Mas Faisal ada ngerasa minder atau ragu gak Mas buat hasilnya gitu? Oh, enggak sama sekali minder karena aku waktu itu masih dengan pemikiranku aku coba-coba aja. Jadi kayak ya kalau nggak lolos ya udah, kalau lolos ya alhamdulillah gitu. Ya jadi nggak ada rasa minder sama sekali karena memang nggak ada basic mau kuliah. Oh, hasilnya mah nggak ada. Untuk apa namanya Mas di jurusan perkuliahan itu Mas Faisal sekarang tuh ambil apa? Saya ambil program studi ilmu pemerintahan. Ini yang bikin banyak pertanyaan ya dari guru-guru semua tuh pada tanya, kok bisa melenceng sih dari multimedia ke ilmu pemerintahan? Terus saya jawab, ya nggak tahu, saya juga bingung gitu, pilihannya gitu sih. Jadi sebelumnya BEM memang nggak ada niatan ke jurusan itu juga Mas? Enggak, bahkan sempat disuruh masuk ke teknik komputer aja, tapi enggak. Pilihnya tetap yang di fisik. Pokoknya di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, jatuhlah ke ilmu pemerintahan. Tapi emang itu di ilmu pemerintahan itu emang pilihan pertama waktu tes SNBT Mas? Kebetulan ilmu pemerintahan itu pilihan kedua ya. Pilihan pertamanya hukum. Nilainya tinggi, saingannya. Iya. Nggak bisa itu dilawan dengan nilai tinggi pun nggak bisa. Itu ada secretnya. Dengar-dengar nih Mas dari cerita teman kemarin, kan saya gak ikut talkshow nih. Mas Faisal nih masuk ke 12 peserta terbaik di Indonesia yang SNBT. Nah, kira-kira kok bisa tuh Mas? Apa yang ngebuat Mas Faisal kira-kira nggak lolos di namanya yang jurusan hukum itu? Nah, itu padahal kan 12 terbaik tuh Mas. Iya, waktu ini ya gini ya. Jujur ini sistem dari seleksinya ya. Jadi aku nggak bisa menuduh sembarangan ya. Memang karena sistem seleksinya, jadi ya soal aku keterima di sana apa enggak, yaitu tergantung timnya. Mungkin ada apa namanya, ketentuan khusus gitu, yang mungkin ya aku nggak bisa masuk ke sana. Mungkin dia nggak tahu sih. Tapi waktu ketolak itu ada perasaan kecewa atau kesal gitu nggak? Masuk ilmu pemerintahan nggak nyesal karena hukum itu sebenarnya turunan dari ilmu pemerintahan. Jadi apa yang dipelajari di fakultas hukum atau prodi hukum di pemerintahan juga dibahas. Jadi ya sampai nggak ada rasa iri sama sekali. Lanjut pertanyaan berikutnya Nah, kan ada orang loh yang bilang jurusan waktu SMK nih Mas, terus ingin lanjut kuliah. Kira-kira jurusan kalau apa lintas jalur itu loh Mas, lebih susah atau lebih gampang? Lintas jurusan. Iya. Kalau lintas jurusan ini malah menurutku ya dari kemarin aku daftar kuliah itu malah justru kayaknya lebih gampang ya. Lebih gampang. Aku ada satu teman anak animasi juga. Iya. Lulusnya sama kayak aku tahun 2022, dia gap year lulus tahun, terus dia masuk ilmu pemerintahan juga sama kayak aku. Jadi kayak menurutku tuh SMK dari manapun lebih gampang melinjur daripada masuk ke jurusan yang sama. Justru aku kebalikannya ini. Soalnya kan dari kebanyakan orang tuh bilang kalau SMK lintas jalur itu masuknya lebih susah katanya gitu, katanya ya Mas. Soalnya kan kita juga belum tahu, mungkin ini bisa jadi pembelajaran kita nantinya. Nah, kita kan nanti udah dengar nih perjuangan Mas Faisal berdarah-darah buat nabukin SNBT. Nah, waktu pengumuman tuh Mas Faisal tuh optimis masuk atau enggak Mas? Balik lagi ya dari pasal awal ya, aku nggak ada niatan pengen kuliah, jadi ya
keterima, alhamdulillah. Enggak, ya udah gitu. Iya. Berarti emang harus lanjut kerja gitu. Iya. Tapi ya pas pengumuman itu, tapi jujur waktu pengumuman ya, itu aku bukanya tuh di kantor. Jadi aku sama satu rekan kerjaku tuh lagi sih bikin skrip iklan. Terus aku iseng jam 3 sore itu udah pengumuman. Aku buka, lah keterima. Biru gitu Mas. Ya biru, tapi cuman kayak ya udah keterima. Temen kerjaku yang excited malah. Aku malah gak excited sama sekali karena yakin kan keterima Undip? Yakin nih aku. Terus dari keluarga gitu Mas? Dari orang tua ya excited juga sih, tapi aku nggak bisa se-excited mereka. Jadi yang excited itu justru malah orang-orang di luar, maksudnya bukan yang merasakan gitu. Aku malah kayak biasa aja gitu. Iya. Terus di dalam pikiran gimana bayar kuliahnya ya. Nah itu kan menjadi tantangan baru setelah kuliah ya Mas? Iya. Solusi apa Mas Faisal yang bisa dilakukan itu apa? Solusi dalam hal apa nih? Tadi kan bingung dalam bayar kuliah, di finansial gitu Mas. Nah waktu aku keterima SNBT itu, terus keterima kuliah, kebetulan station managerku tuh dia S3 hukum. Nah, jadi dia tuh kayak pengen tuh yang di kantornya itu tuh pengen bisa kuliah semua gitu loh. Nah tapi waktu itu kan memang udah banyak yang berkeluarga kan, cuma aku yang belum. Nah karena aku baru lulus juga fresh graduate, terus suruh kuliah tetap suruh dijalani aja gitu. Jadi itu dalam makna tersirat itu dikasih izin lah buat kuliah. Buat kuliah sambil kerja aja. Gitu sih. Syukurnya gitu. Nah, itu tuh kerjanya sebenarnya di bidang apa sih Mas? Ya kayak gini ya. Kayak gini? Iya. Di dunia radio aku. Di radio. Daerah mana itu Mas kira-kira? Ini di Dr. Cipto. Tahu Universitas PGRI? Iya. Ya di sini, di sana. Di sana malah. Tuh. Kan banyak anak-anak magang juga di sini Mas. Di Universitas PGRI. Pantesan kok tadi kesininya namanya langsung disambut. Itu anak magang inisialnya H. Tahu kan. Itu juga megang kelas kita buat olahraga. Nah, cerita tadi kan Mas Faisal kuliah sambil kerja nih Mas. Kenapa mutusin buat jalanin dua-duanya Mas? Ya karena realitas aja ya. Aku pun anak dari orang yang terbilang tuh menengah ke bawah, dan orang tua aku pun udah bilang dari awal kalau misal memang nggak bisa ngasih uang kuliah gitu. Jadi ya gimana caranya aku harus survive gitu. Untungnya station manager, kalau manager di radio itu namanya station manager. Station manager itu memberikan peluang untuk aku tetap kuliah. Tapi di luar itu aku juga sambil cari tambahan karena Undip kan lumayan mahal ya. Iya, betul. Nah jadi ya mau nggak mau ya sama cari beasiswa, terus cari tambahan yang lain juga yang tujuannya tuh biar kuliah jalan, kebutuhanku sendiri jalan, sama kebutuhan orang tuaku juga jalan. Nah kira-kira itu Mas, kan untuk kuliah sambil kerja ada kehalang waktu gak sih Mas? Gimana caranya kita anak muda itu bagi waktu antara istirahat, kerja, kuliah, terus kan anak-anak zaman sekarang juga pengennya tuh healing gitu loh Mas. Kalau itu tergantung dari diri masing-masing ya. Jadi pasti nanti kalau udah merasa capek banget, pasti ada waktu dia harus healing atau meliburkan diri gitu. Kalau aku sih gini ya, karena aku pun ada usaha, aku ada kerja, aku ada kuliah, jadi ya hari Sabtu itu hariku ini free. Jadi di hari Sabtu itu aku mengurung diri di kamar, karena beneran aku bisa tidur habis subuh, bangun cuma buat sholat syukur, tidur lagi sampai terus bangun sholat asar, mandi, terus makan, terus sampai maghrib, habis isya tidur lagi langsung. Itu hari berikut cuma hari Sabtu. Makanya aku pengen gunain hari Sabtu itu buat benar-benar istirahat. Kalau misal diajak keluar atau apa itu yang nggak terlalu effort gitu. Oh iya. Soalnya dari cerita Mas Faisal sendiri juga
sudah potang-panting sana sini sih mas. Iya sih. Ya kerasa apa namanya perjuangannya tuh ya kepikiran sih saya mas sampai ini. Silakan mas kalau mau minum. Nah di antara proses yang Mas Faisal jalani selama ini kan nggak semuanya kan berjalan mulus ya mas. Setelah dari kaliku. Nah kira-kira proses atau tantangan apa sih yang membuat Mas Faisal tuh pernah drop gitu mas? Yang pernah drop ya, waktu itu semester 4 ya, semester 4 kuliah, itu keadaan kerjaan juga lagi hektik banget, kerjaan yang di radio, terus usaha juga lagi banyak banget jobnya, dan aku cuman hire 2 orang temanku kuliah, dan itu banyak job yang masuk, jadi kayak kalau mereka semua kasihan gitu kan. Di selama semester 4 itu pokoknya dan semester 4 tuh bulan apa ya gitu ya? Ini kan 6 Januari 2025. Itu pokoknya selama 6 bulan dari Januari 2025 tuh benar hari itu tuh hari-hari yang jalan tuh berat banget. Bahkan sampai ya aku sempat masuk ke psikologi sih buat minta pencerahan gitu ya kalau aku istilahnya ya, karena udah gak kuat beneran. Aku kayak terus pas di diagnosa tuh aku udah kayak kena gejala people pleaser, jadi kayak harus bisa ngurangin kata mengiyakan gitu. Nah, itu posisi dropku paling ini. Bahkan Ramadan waktu itu, hari pertama Ramadan sampai hari ke-7 Ramadan aku Bolong. Itu sampai tanggalku yang cewek itu kok kayak anak mens. Ya bener mas. Seminggu aku nggak puasa gitu, baru lunas kemarin. Ya itu sih. Tapi emang gila sih mas. Tapi kira-kira hal-hal semacam itu tuh diumpetin dari keluarga, kayak kan kita kan lelaki nih mas, kadang tuh gengsi buat cerita atau terbuka ke keluarga. Iya dong, harus. Itu emang aku dari awal memang gak pernah membuka semuanya. Jadi kalau orang tuh tanya soalnya oke gitu, ada apa ini? Gak ada, aku sembunyiin semua. Tapi selama ini orang tua selalu support perjuangan Mas Faisal sendiri. Support saya. Nah kira-kira tuh mas, di saat Mas Faisal lagi drop mas, apa yang membuat Mas Faisal tuh bisa nge-push dirinya sendiri menjadi kayak sekarang lah, menjadi sekarang ini? Yang pasti ya, kalau misal aku stop, drop terus stop, Iya. aku mikirin gimana kuliahku, aku mikirin gimana kerjaanku, yang pasti masa depanku, dan di usahaku pun aku mikirin teman-temanku gimana, karena mereka gini, teman-temanku itu mereka mampu untuk bayar kuliah, tapi cuman uang bulanannya mereka tuh kadang nggak cukup. Jadi kayak mereka tuh selalu tanya ke aku, Kak ada job gak? Karena kan aku paling tua ya di UTM ya, umur 22 tahun tuh, yang lain masih umur 20, 19, aku yang paling tua gitu. Jadi kayak Kak ada info kerja yang freelance gitu. Ya aku kasih tahu aja sih ada, tapi cuman nggak banyak gitu, karena hasilnya pun buat aku butuh sendiri gitu. Banyak nggak apa, itu apa yang pikirin mereka juga sih. Jadi ya mau nggak mau harus tetap jalan sih demi masa depan juga sih. Mungkin mas kalian dengar lah perjuangan Mas Faisal dari SMK sampai udah sekarang kayak gini. Kira-kira itu mas, hal apa yang ngebuat Mas Faisal tuh gimana ya? Terkadang kan ada anak muda tuh mas yang butuh postingan dari orang lain, kayak pacar atau sahabat. Nah Mas Faisal sendiri punya atau dari diri sendiri bos? Emang ada mas? Kira-kira itu perlu banget gak sih buat anak muda sekarang? Aku nggak bisa nyaranin ini bisa ya, karena ini menurutku ini khusus buat aku sendiri. Kalau menurutku ya, kau tahu
Mau tau nggak? Boleh. Mobile Legend. Itu serius mas. Yakin? Nggak bikin tambah stres gitu mas. Kalau aku main Mobile Legend ya, kalau kalah, aku Iya. marah-marah, semua udah keluar, jadi udah down gitu. Mau mabar, udah sampai immortal ya. Wah, boleh sih mas santai mas. Boleh. Boleh. Itu. Tapi gak nyangka banget loh mas, tak kira tuh kayak ada orang lain lah yang dampingin mas Faisal. Ternyata cuma game, Iya. apalagi gamenya Mobile Legend. Mm-mm. Saya sendiri mas, sekarang nih mas, nggak ini sekolah semester 2 ini nggak pernah nyentuh game lagi mas, saking pusingnya. Ya jangan ditiru maksudnya kan ini kan Iya. khusus aku sendiri. Iya, Jadi kalau iya, Mas. kalian pengen yang lain boleh sih. Iya benar. Mas, kita balik lagi ke bab kuliah ya mas. Dari stigma banyak orang tuh mas. Kebanyakan anak SMK tuh kalau masuk kuliah tuh kaget karena perbedaan materi. Contohnya di SMK tuh kan kebanyakan megang mesin, alat-alat praktek, sedangkan di universitas itu kan lebih banyakkan teorinya. Kira-kira itu benar atau tidak mas? Eh, kalau teknik di kampus ya itu memang benar banyak praktiknya. Tapi kalau aku soskum, teknik itu kan maksudnya saintek ya. Kalau Iya. soskum itu lebih banyak baca literatur, terus diskusi kelompok gitu sih. Jadi ya kalau yang udah males pegang alat-alat gitu masuk soskum aja, tapi banyak bacanya. Karena salah satu tantangan terberatku yang masuk fisip itu ya karena di membacanya itu. Aku yang jarang baca gitu, jadi kayak ini apa sih ya kayak ya berarti itu. Jadi itu yang membuat saya kira anak SMK kaget di universitas ya mas, karena literasi ya. Pertanyaan selanjutnya nih mas, kalau ngomongin apa stigma anak SMK, apa yang sering disalahpahami sama orang-orang? Yang sering disalahkan orang-orang tuh apa ya kalau SMK ya taunya kan mereka kan harusnya setelah lulus kan kerja. Iya. Tapi realitanya banyak yang kerjaannya nggak sesuai kan. Iya. Itu memang karena lapangan kerjanya nggak ada sih. Aku nggak mau nyinggung beliau ya, tapi bawahnya penyinggung ya. Saya pengen nagih janjinya yang lapangan kerja itu ke Pak Prabowo ya. Soalnya kasihan nih anak SMK nganggur semuanya 19 juta lapangan pekerjaan, mana janjinya gitu. Soalnya diambil dari data itu kan juga kebanyakan anak SMK tuh lebih banyak nganggur daripada lulusan-lulusan lain. Iya benar, karena peluang sekarang tuh perusahaan itu lebih banyak ke minimal S1. Makanya banyak anak sekarang tuh makin-makin pengen kuliah sambil kerja gitu. Tapi jangan sampai kuliahnya yang ditekan karena tidak susah untuk bagi waktu. Kalau swasta kan masih ada kelas karyawan. Terus mas, untuk akhir-akhir ini mas, anak SMK kan lagi ada tren-trennya tuh mas, antara kuliah di dalam negeri atau lanjut kerja tapi di luar negara. Soalnya karena itu sedikitnya lapangan kerja itu mas. Kira-kira tanggapan mas Faisal itu gimana? Kita Pak Prabowo ya. ya nggak apa-apa sih kalau pengen kerja luar negeri sih. Asalkan skillnya mampu dan bisa survive di sana, ya oke aja sih. Sekarang udah gak kerasa nih mas, kita udah beberapa menit ngobrol langsung. Ini pertanyaan terakhir buat mas Faisal. Kira-kira pesan apa yang bisa Mas Faisal sampaikan kepada teman-teman SMK yang ingin melanjutkan studinya di pendidikan yang lebih tinggi? Buat teman-teman SMK yang pengen kuliah yang lebih tinggi, jangan takut buat survive ya. Kalau ada peluang diambil aja. Kalau misalnya belum bisa, sabar. Karena memang belum waktunya. Jadi nggak apa-apa gap year gitu. Karena kuliah itu kayak ini sunat. Itu boleh iya boleh enggak. Dan kalau enggak pun ya enggak apa-apa karena ada peluang. Kalau iya memang butuh buat pendidikan lanjut. Tapi poinnya itu sih, kalau mau kuliah ya harus bisa survive. Kalau pengen kerja sambil kuliah harus kuat fisik sama mental.
Makasih Mas Faisal telah sharing dan berbagi cerita kepada kami. Teman-teman, poinnya sudah jelas ya. Seragam SMK bukan pembatas, tapi justru fondasi kita untuk melompat lebih tinggi. Mau kerja oke, mau kuliah juga oke. Mau dua-duanya, Mas Faisal buktinya. Nah, dan ingat, nggak ada mimpi yang terlalu tinggi, hanya ada niat yang kurang tinggi. Saya Yuri Tegar Saputra pamit. Terima kasih telah mendengarkan podcast DKV. Episode selanjutnya.